saya pengen dengar dulu dong Hmm. cerita dari Pak Ape sendiri ya. Mungkin kan banyak orang yang belum tahu juga nih cerita dari Pak Ape dari awal sampai akhirnya menjadi CEO satu tim, bisa dibilang tim terbesar di Indonesia nih, RRQ. Gimana tuh Pak awal mulanya? Gila terlalu memuji nih, aduh saya tersentuh nih, terharu saya dibilang Waduh, terbesar. Ya, emang bener Pak. mungkin Gimana tuh Pak? dari segi fanbase kali ya. Jadi Wih, ceritanya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, seperti cerita pada umumnya saya gamer gitu loh. I'm oke. very ya saya benar-benar pecinta game. Game tuh bukan cuma hobi ya, tapi mungkin bagian dari kehidupan saya, bagian apa ya, bagian bagian hidup saya yang menyenangkan gitu loh. Kayak ketika main game tuh kayak eh, Happy gitu ya. happy, masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah sama teman kayak hilang gitu loh. Kayak so akhirnya itu merupakan safe place saya dulu gitu loh. Tapi Hmm, setelah sering berjalannya waktu, didalemin, sempat jadi professional player juga, akhirnya menemukan apa ya? Bukan passion sih, tapi kayak keseruan yang lain gitu loh. Kadang oke. nggak taunya di game itu nggak cuma main doang seru gitu. Of course saya juga pemain gitu, seru gitu kalau main game. Tetapi memanage sebuah tim e-sport tuh juga nggak kalah seru dan nggak kalah menantangnya. Akhirnya eh, kalau nggak salah saya waktu itu zaman masih kuliah deh. Jadi saya udah Oke. manage tim bila. Jadi saya Oh, udah dari manage tim. kuliah, dari kuliah. Iya, Wow. jadi udah manage tim. Jadi ketika di 2013 Hmm, sama Pak Bos Riki diajakin bikin bikin tim yuk gitu. Saya sebenarnya udah punya pengalaman yang banyak gitu loh. Jadi oke. nggak susah untuk bikin tim e-sports pada saat itu. Cuman belum diseriusin banget sampai 2017 gitu. Oke, Iya, berarti sampai untuk akhirnya terus sampai awal sekarang. mulanya dari gamer dulu ya, Pak ya? Dari Gamer saya. gamer dulu. Hmm. Wih, tadi juga sempat bilang bahkan udah pernah cobain turnamen-turnamen juga kan dari Pak Udah, Ape sendiri tadi ngomong gitu. udah, udah, Oke, udah oke. pernah. Hmm. Oke, nah kalau misalnya kita bahas sedikit soal RRQ ya, jadi memang dari Hmm. RRQ kan itu banyak sekali untuk divisinya, jadi memang nggak cuma Hmm. MOBA, banyak banget dan luas banget. Nah, kalau dari Pak Ape sendiri gimana nih Pak? Apakah pressure-nya begitu besar kah memegang sebuah divisi yang banyak sekali di RRQ sebagai Eh, CEO ya pastinya? ya pasti pasti pusing ya bila kalau dipegang sendirian nggak bisa. Pasti ada timnya dan kebetulan tim-tim saya tuh solid gitu, bagus-bagus, pinter-pinter, talented semua. Jadinya bukannya nggak pusing, tapi tapi bareng-bareng gitu loh. Diselesaikannya juga bareng-bareng. Mereka juga banyak banget ngebantu saya. Jadi saya nggak merasa itu jadi sebuah beban. Akhirnya Oke. kayak seru aja gitu loh, kayak oh kita buka divisi Brazil, kesulitan Wah, Brazil tuh seperti apa, kita buka tim di Korea, oh my god Korea nggak tahu lebih ribet lebih apa-apa. Jadi tapi lebih ke arah seru gitu loh, lebih ke arah ada tantangan tersendiri juga di RRQ. Jadi buat saya apa, manage begitu banyak tim asalkan punya tim yang solid, harusnya sih aman. Harusnya oke, harusnya aman aman. kalau misalnya mempunyai tim-tim yang solid. Yes. Tadi tapi Pak Pe sempat bilang memang sempat buka di Brazil juga, terus di Ya. Korea, tapi ternyata Korea cukup ribet. Nah, untuk struggle-nya sendiri nih Pak, kan banyak banget ya untuk tim-tim RRQ sendiri yang bahkan di Thailand juga ada tadinya ya Pak ya. Masih ada Pak yang Eh, di Thailand Pak? Yang Di Thailand udah nggak aktif udah gara-gara aktif. Athenanya udah Mm, ya mm, mm. udah pada punya bisnis Oke. anak-anaknya. Iya. Oh, oke, 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 oke. Iya. Nah, itu struggle-nya apa-apa aja tuh, Pak, kira-kira? Eh struggle-nya ketika ekspansi ya bila ya, maksudnya ketika ada Siap. divisi-divisi baru mungkin nyari ini ya, nyari apa sih, line up atau talent-talent awal itu yang susah. Kalau misalnya udah Oke. timnya udah jalan kan tinggal Hmm. oke ada satu dua orang ganti, itu kan normal ya. Tapi ketika kita misalnya masuk ke Brazil pada saat itu, eh, kita tuh juga gimana ya, kayak mau kerja sama sama orang Hmm. baru, gak kenal dan lain-lain. Ntar ini gimana, ntar itu gimana. Jadi masih banyak nyari apa ya, nyatuin frekuensi mungkin Oke. ya, nyari nyari visinya biar Untuk sama tuh seperti beradaptasinya apa, ya, Pak, ya? untuk adaptasi seperti apa, karena kan em, culture baru
budaya baru, orang baru, dan kayaknya eh, ada beberapa cuma ketemunya sebentar doang gitu. Iya. Nah itu gimana kita kerjasamanya gitu loh. Oke, oke. Apakah bisa lancar dan lainnya. Jadi salah satu yang menurut saya jadi struggle adalah proses ketika kita mau enter satu market dan harus adaptasi ulang. Karena Oke, beda. oke, oke. Karena kamu pikir kalau misalnya kamu berhasil di Filipina, kamu pasti Hmm, bakal berhasil di Korea. Kalau kamu enggak. berhasil di Korea, bisa berhasil Hmm, di Brazil gitu, yep, berhasil? yep. Enggak, belum tentu. Yes. Gitu loh. Oke, nah memang ini mungkin nggak ada pertanyaannya ini nggak ada ya Pak ya harusnya dari DG ini pertanyaan dari aku sendiri dari saya sendiri. Iya. Nah Pak Pe ini kan memang dikenal di RRQ sebagai CEO yang merangkul nih anak-anaknya, roster-rosternya. Hmm. Kira-kira pernah nggak sih Pak ada kendala bahasa mungkin dari RRQ Athena gitu atau mungkin yang di Korea atau gimana gitu? Bahasa enggak, tapi Hmm, kebiasaan, oke, budaya iya. habit ya, habit dan Betul. budaya Jadi berarti ya Pak ya. betul. Kalau kalau ya karena saya mungkin ya karena posisi saya, karena ya saya juga lumayan senior. Jadi toleransi saya tuh harus lumayan Hmm. tinggi. Karena eh yang kita lihat loh, kok begini sih gitu. Yang apa ya, dalam mindset kita gitu ya sebagai orang Indonesia, loh kok begini, kan harusnya Hmm. nggak tahu, bagi mereka nggak kayak gitu, Iya. biasa aja gitu loh. Nggak tahu kenapa jadi akhirnya kita mikirnya jadi overthinking, jadi mikirnya kejauhan, katanya bukan maksudnya seperti itu. Dan menurut di Oke. customnya mereka, menurut di kebiasaannya mereka, kebudayaan mereka, oh nanya seperti ini tuh Nggak nggak kurang masalah ajar gitu kok, ya. nggak Iya, masalah iya, kok iya, gitu loh. iya. Tetapi untuk orang kita kan ada Yes. batas-batas yang baru kenal Iya, masa nanya kayak gini iya. gitu loh. Udah Oke, oke, kerjasama oke. baik, masa Iya. nanyanya menyudutkan seperti itu, ngerti ya sih maksudnya. Iya, iya, iya. Kita kan Iya, iya. di Indonesia khususnya, bila adat ketimuran kita kan lumayan kental ya. Betul. Ya jadi kayak gitu-gitunya lumayan Itu yang ada bikin kok, lumayan ada. agak agak sedikit oke, harus bisa lebih mengenal lagi Iya, kali ya, Pak, iya, dari akhirnya budaya ketika masing-masing ketika ya. ketika instead of kita akhirnya tersinggung atau bagaimana, akhirnya kita coba memilih kayak, oke, kenapa dia nanya gitu ya? Iya, iya, iya. Gitu Jadi lebih loh. Oh, melihat sisi positifnya kali ya, iya, Pak ya. iya. Oh, mungkin mungkin emang biasa kali, mungkin apa. Mhm. Jadi dicari yang hal-hal yang baik gitu loh. Karena buat saya gimana pun juga ketika kita bicara sama player, sama coach, sama manajer, itu kan bagian dari tim kita juga kan. Jadi Hmm. ya harus cari solusinya lah bareng-bareng gitu. Oke, oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut lagi, pastinya teman-teman semua, kalian juga bisa yang punya pertanyaan buat Pak Ape, langsung aja tulis ya pertanyaan kalian. Ini pertanyaannya dari tadi banyak banget, bila saya tadi sembari ngomong sama kamu nih, sembari bacain, oh my god. Iya, ini Ya kok. makin banyak, Pak. Ini makin banyak pertanyaannya dan Ya, ya, buat ya. pertanyaan terbaik nanti tuh bakal dapat hadiah. Jadi tungguin aja hadiahnya apa karena kita bakal langsung tunjukin ke kalian siapa yang menang nanti di akhir acara. Nah, buat Yes. kalian juga hari ini yang berhalangan nih nonton DG Chat bareng Pak Ape, kalian juga bisa tetap nonton pastinya, jangan khawatir. Soalnya DG Chat ini juga kalian bisa dengerin di Langit Musik. Caranya gimana? Langsung aja download aplikasinya di tcell.me/langitmusik. Buat kalian yang penasaran, aduh, hari ini pengen banget nonton DG Chat Pak Ape, tapi nggak bisa gitu, misalnya sekolah atau kerja. Nah, kalian bisa langsung lihat aja di Langit Yes. Musik. Yes, yes, Oke, yes, yes, Pak Ape yes. gimana? Udah siap pertanyaan berikutnya? Ini semakin Ini dalam lagi, Pak, soalnya dalam, oke, pertanyaannya. oke. Iya, Let's jadi go. I'm ready, I'm iya. ready, I'm ready. Jadi saya sengaja naik turunin aja sebenarnya. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Nah, Pak Ape ini kan terlihat banget memang sangat berambisi. Sebenarnya kalau menurut saya mungkin berambisi ya, tapi lebih kayak Pak Ape itu pengen mengarahkan anak-anaknya atau roster-rosternya itu ke arah yang lo bisa lo bersinar, begitu ya Pak ya. Jadi lebih mendorong potensi yang ada dari tim player-playernya. Betul? Yes. Kadang terlihat kan kayak gitu kan, Pak Ape selalu menggali anak-anak dari RRQ sendiri itu untuk mencapai titik terbaiknya. Ya haruslah. Saya pikir itu tanggung jawab kita juga kan, Yap. sebagai Nah, organisasi. oke. Kira-kira kalau dari Pak Ape, ada nggak sih Pak pengalaman nih yang, aduh saya tuh sebenarnya mau kamu tuh bersinar loh, tapi kenapa kamu tuh nggak mau saya bantu gitu? Ada nggak Pak pengalaman yang kayak gitu? Banyak, banyak banget. Maksudnya ya entah itu player, entah itu talent gitu, itu banyak banget bila. Jadi akhirnya apa ya?
ketika ketika situasi itu muncul ya, saya mikir kayak, kayak gue kan mau bantuin gitu, kayak Hmm, emang gue pernah jahat apa ya, maksudnya kok yep, mikirnya kok sampai ya, sejauh itu dan lain-lain gitu. Terus ya kayak saya mikir-mikir setelah cukup banyak merenung ya kan dan kontemplasi diri, akhirnya saya nemuin oh mereka memang belum pada kapasitas untuk mikir sampai sejauh hmm, itu. Jadi sayanya sendiri yang harus lebih ngertiin, saya sendiri yang harusnya lebih banyak ngejelasin, oke, lebih banyak ngebantuin mereka untuk ngasih tahu ada beberapa hal loh yang harus dikonsider dan lain-lain. Jadi ngebantu mereka untuk membuka pemikirannya mereka lah. Karena satu mereka masih muda dan kedua mereka juga nggak ada pengalaman kan. Maksudnya yep, masuk di dalam dunia e-sports baru gitu loh ya kan. Tiba-tiba mungkin jago, tiba-tiba mungkin yep, famous, tiba-tiba mungkin yep, terkenal, tiba-tiba tiba-tiba rame yep, streamingnya dan lain-lain. Beberapa anak-anak itu nggak ready sebenarnya, nggak ready gitu loh, dan akhirnya kalau komunikasinya buruk bisa salah tangkep salah ya, jalan dan semuanya berantakan. hmm, Iya, bisa salah tangkap dan akhirnya maksudnya nggak seperti itu dan yep, lain-lain. Ya banyak lah bila kalau kalau kondisi seperti itu tuh banyak apa yang kita mau bantuin terus terus akhirnya anaknya dalam artian itu pada saat itu ya kagak mau gitu loh. ya, ya, Tapi ya, apa sebisa mungkin kalau di hierarki ya sebisa mungkin kita tetap menjaga hubungan baik lah. Baik yang aktif maupun yang udah nggak aktif lagi, baik yang pernah ada di hierarki maupun udah nggak ada di hierarki lagi, sebisa mungkin kita jaga hubungan relationship lah. baiknya, yep. Betul, betul, Oke, betul. oke, baik. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit soal dunia e-sportsnya sendiri, Pak. Dimana untuk di dunia e-sports ini udah nggak tabu lagi yang namanya pujian dan juga hujatan. Dan Pak Ape ini adalah salah satu CEO yang saya bisa bilang ya, itu yang selalu menjadi tameng, bukan untuk anak-anaknya tapi juga untuk RRQ itu sendiri. Bahkan Pak Ape waktu itu sempat menyediakan satu foto sendiri ya di feeds untuk mempersilahkan semua hujatan. Wow, itu cukup berbesar hati banget loh Pak, karena nggak semuanya itu kuat dengan hujatan, terlepas dari Hmm, kedewasaan seseorang ya. Cuman ada hmm. juga yang dewasa tapi memang dia nggak kuat untuk dihujat karena hujatannya kan luar biasa menyakitkan ya. Apalagi Indonesia ya, aduh, Pedes kreatif sekali loh. gitu. Iya Pedes betul. ya kan, pokoknya Betul mentok betul. kanan itu levelnya semua Yep. mentok kanan ya, tajam, pedes ya kan, menyakitkan. Tanggapan saya ya, Yep. maksudnya Cara eh menghadapinya gitu Pak. cara ngadapinnya ya, hmm, apa ya bila, mungkin nggak ada tips yang lebih baik selain menelan semua hujatan itu secara lapang dada. Dalam artian saya nggak bisa kontrol, Ya. mereka harus dukung saya, mereka harus hujat saya, mereka harus belain saya, mereka harus tersakiti, nggak bisa. Tapi buat saya yang saya bisa kontrol kan diri saya sendiri, perasaan Hmm. saya, hati saya, pemikiran saya. Dan jadi saya lebih ngelihatnya untuk oke, mungkin mungkin ada yang benar, Oke. mungkin ada yang harus saya perbaikin. Hmm. Dan ketika ada pujian datang, mungkin berlebihan, beberapa dari mereka berlebihan. Jadi ketika dihujat jangan selalu ngelihat itu, nggak usah didengerin dan lain-lain gitu loh. Mungkin ada beberapa poin yang sebenarnya bagus kalau saya ngolahnya benar. Dan beberapa Hmm. pujian itu justru menjadi racun ketika nggak Betul. difilter. Akhirnya eh, apa ya, kedewasaan kita untuk mengolah semua apa komen atau hate speech atau apapun itu namanya, itu tergantung kita sendiri dan kita bisa kontrol menurut saya. Jadi Oke. eh saya juga akhirnya nanya kan why Hmm. gitu, why Hmm. kalau kita dapat piala ya orang puji ya, Yes. why ya, ya karena kan kita menang gitu, orang puji senang. Hmm. Tapi ketika kita ada kesalahan, kok saya ngerasa kayak kok ini di luar konteks ya, maksudnya loh Yep. kok ini kok masuk ke arah sini, masuk ke arah sana, kan nggak ada Jadi hubungannya gitu, kemana-mana ya Pak ya. jadi kemana-mana gitu. Apakah apakah mereka benci, apakah mereka personal, apakah mungkin ada kata-kata saya atau tindakan saya yang mereka tidak sukai gitu loh. Terus saya akhirnya eh, apa berkesimpulan bahwa mungkin itu pelepasan untuk mereka. Jadi makanya saya selalu nyediain ruang untuk mereka mau marah, mau kecewa, mau apa. Karena gini bila kadang-kadang kan kita
misalnya ya kita mau komen gitu ya, kita mau komen Hmm. sesuatu gitu, terus tiba-tiba pas kita scroll gitu udah ada yang komen sama Yap. gitu, maksudnya oh ya udah terwakili, ya udah kita pencet like aja atau apa, Hmm. iya nih gitu segala macam. Hmm. Nah buat saya tuh saya mau ngumpulin mereka, jadi jangan buang-buang waktu, bacain aja, lu udah tersampaikan kan perasaan lu atau keluh kesahnya atau kekecewaannya gitu loh. Jadinya saya sengaja karena itu biasanya berapa ribu komen itu Yap. masuknya ke direct message gitu loh. Dan saya pengen kasih Oh, lihat bahwa ini ribuan-ribuan message yang masuk ini tuh sebenarnya udah ada. Maksudnya ya, don't ya, waste ya, your energy lagi gitu. Udah, betul, saya udah dimarahin kok, saya udah benar. dimaki-maki gitu. Maksudnya supaya mereka juga tahu bahwa eh, apa yang mereka ingin ungkapkan tuh sudah tersampaikan. Makanya saya kasih forum, tetapi apakah saya baca? Ya saya scroll, saya baca. Tapi kan saya udah tahu poin-poinnya tuh yang mereka permasalahan apa, yang mereka serang tuh apa dan lain-lain. Buat saya eh, apa ya? I think ini bagian dari sosial media. Yap, Ini menurut saya, ini belum tentu orang lain betul. setuju sama apa yang saya ucapkan. Ini bagian dari sosial media. Kalau menang, ya pasti kita akan dipuji-puji. Itu Yes. biasa, standar. Kalau misalnya kita kalah atau salah, pasti akan langsung dimaki-maki tanpa pandang bulu, tanpa ngelihat kayak, oh dulu pernah kayak gini, Yes. dulu pernah kayak gitu, dan lain-lain. Jadi, buat saya, it's part of the game, Bila. It's part of the game. Sama ketika kita masuk ke sebuah kompetisi, ketika menang, wah kita senengnya luar biasa, Bila. Ya. Wah, lolos dari lubang jarum, bisa ngebalikin keadaan. Happy-nya luar biasa gitu. Ya, ya. Begitu juga dengan kalah, sakit banget gitu. Padahal dikit lagi Yap. menang, padahal dikit lagi bisa bisa balikin keadaan dan lain-lain, katanya kesalahan kecil kalah, sedih. Tapi itu kan pilihan kita. Ketika kita main game, kita tahu. Kita masuk sebuah kompetisi, kita tahu Yes. akan ada pemenang dan akan ada yang kalah. Dan Sebenarnya ya kurang lebih kayak gitulah. ya, Ketika ya. saya masuk ke sosial media, ketika saya masuk ke sosial media, pasti ada yang Suka suka, ada yang ada yang nggak nggak suka. suka. Ada yang bakalan dukung, ada Ada yang yang nggak bakal dukung, suka. ya kan? Yes. Ada yang puji, ada yang maki. Betul. Ini bagian dari sosial media, gitu loh. Untuk merubah semua harus lebih sopan dan lain-lain, wah itu Susah ya beyond my kayaknya ya. control. Ya, Iya, itu iya, di ya. luar Betul, di kekuasaan luar saya. Saya kontrol. Yes. mencoba, ya, saya mencoba untuk apa ya, bertindak lebih lebih positif dan lain-lain. Tapi kan nggak bisa kayak gitu ya. Apalagi khusus Yes. orang-orang kita, orang-orang Indonesia, memang mungkin balik lagi mungkin butuh pelampiasan gitu. Tapi kalau dari saya ngelihatnya ini bagian dari Sosial media sosial tadi ya. media kita. Ya, Ya, jadi saya mungkin nanggepin lebih tepat. itu. Oke, oke, oke. Mungkin lebih Saya tepatnya nanggepin itu. risiko bermain sosial media gitu kali ya, Pak ya. Betul, Nah, kalau betul, Pak Ape kan betul. tadi sudah bisa menjawab memang secara wise ya, kalau misalnya menurut saya ya. Nah, kalau misalnya nih Pak, teman-teman players di RRQ, di mana kan memang kita tahu ya, banyak banget player-player di RRQ itu yang usianya masih belia, bahkan masih muda-muda ya. Hmm. Masih Hmm. banyak yang muda, pasti dari cara pengontrolan emosi juga akan berbeda gitu. Nah, pernah nggak sih Pak ada player-player yang sampai kena mental banget gitu karena adanya hujatan-hujatan yang balik lagi kayak tadi kemana-mana dan juga hujatannya benar-benar berlebihan gitu. Udah banyak, Oh, sebenarnya banyak, karena balik lagi mereka masih muda kan, Bila. Sekeras apapun atau sehebat apapun saya bilang nggak usah didengerin, yap, nggak usah ditanggepin dan lain-lain, tetapi apa sih yang bisa diharapin? They're teenagers, mereka anak yap. umur 17, 18, 19, kayak komentar orang lain tuh matters gitu loh buat Iya, mereka gitu loh. betul. Ya kan, jadi apa ya? Ya mungkin mungkin tetap diberikan penyuluhan, tetap diberikan edukasi, sosialisasi bahwa ya ini komen komen ya cuman komen gitu loh, mau Yes. ditanggepin atau kagak itu hak kita gitu loh. Jadi harus lebih bijak bersosial media dan tahu resiko ya. Kayak tadi Bila bilang, Yap. resiko bermain sosial media gitu. Pasti ada yang kalau bagus ya kita dipuji ya Yes. kan. Kita senang, wah terima kasih, thank you, thank you. Kalau salah atau punya kesalahan dikit ya, Langsung wah udah semua udah kayak, prestasi, semua kebaikan iya, hilang ya, Pak hilang ya. hilang udah kayak paling Ya, berdosa di dunia ya kan, ya, ya. dimaki-makinya. Cuman itu tadi apa, coba dihindarin hal-hal kayak gitu dan coba apa ya, bereaksinya juga benar-benar dikontrol gitu. Kadang-kadang yang nggak bisa dikontrol ini yang akhirnya kena mental, akhirnya kepikiran, akhirnya pengen ngebuktiin Oh, tetapi dengan cara yang oh, salah gitu loh. Nah itu yang selalu saya ingetin sih dari
dari organisasi, dari culture kita, dari tim supporting, manager dan lain-lain tuh tetap selalu ngingetin Oke, gitu. jadi biar semuanya kerjanya tuh satu jalan lah ya Pak Betul, ya. Jadi satu betul, tujuan juga. Karena betul. memang tujuannya dari sebuah tim kan udah pasti menang ya Pak ya. Pasti menang lah, Bahkan pasti. tujuan, iya kan tujuan teman-teman player juga pastinya pengen menang. Hmm. Mereka udah latihan setiap hari pastinya sampai, iya dong mengorbankan Ya, waktunya banyak sekali ya ya Pak untuk kali menjadi kita main player buat ya. kalah ya kan. Iya Iya. kan. Jadi makanya teman-teman semua nih yang mungkin tangannya nih masih gatel ya. Aduh udahlah kita stop aja buat kayak gitu. Lebih Kita positif. mendukung aja. Kalah, Hmm. iya kalah menang itu adalah hal yang biasa dalam suatu turnamen. Bahkan kalau kalian main game pun kadang nggak mungkin menang terus kan. Pasti ada kalah juga. Jadi Setuju. seperti kata Pak Ape, kita yang positif-positif aja Positif sekarang. positif aja. Oke. Nah, Pak, mungkin saya pengen nanya ke RRQ sendiri. Jadi memang dari banyaknya divisi, kalau dari Pak Ape untuk saat ini, kira-kira divisi mana nih Pak yang paling membutuhkan perhatian lebih dari Pak Ape? Dan kenapa? Hoshi. Hoshi. Oke, Hmm. kenapa tuh Pak Hoshi? Paling buruk di antara yang lain. Pak, saya udah mancing ke sana sih Pak sebenarnya. Gak apa-apa, kita harus jujur aja. Ada dua Oke, ribu oke. orang bilang. Ada Oke, dua oke. ribu orang yang dari tadi nanyanya Hoshi, 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 Hoshi. Mereka cuma pengen saya ngomong sejujurnya. Dalam hati Oke. saya, siapa yang butuh perhatian lebih? Hoshi. Kenapa? Karena paling berantakan, paling mengkhawatirkan gitu loh. Dan harus diakui gitu loh, harus Oke. diakui gitu loh. Iya, harus diakui bahwa gini, salah satu cara untuk orang itu berubah Hmm. lebih baik adalah mereka harus ngaku dulu Yap, bahwa mereka betul. nggak Salah bagus. atau gak Mereka bagus. salah, Yap. mereka nggak bagus, dan mereka butuh bantuan, dan mereka butuh perbaikan. Kalau Yes. misalnya enggak, bila itu sama aja kamu ke dokter, terus dokter tanya Ya. keluhan kamu apa? Nggak apa-apa dok. Terus lu ngapain kesini gitu loh? Lu Iya, iya, ngapain iya, kesini betul. gitu loh? Ya kan, lu ngapain kesini? Ya nggak tahu, kelihatannya sakit ya nggak tahu, tapi kayak gue merasa baik-baik aja. Akhirnya debat sama dokter ya. Jadi buat saya itu nggak tepat lah. Ini semua yang yang ada di sini semua tahu Yap. kondisi RRQ divisi Mobile Legends-nya, Mobile Legend. RRQ Hoshi terutama itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi em, beberapa season terakhir ya, Yap. bukan cuma satu season ini gitu lebih lah. Jadi benar-benar butuh perhatian ekstra lah. Jadi saya merasa punya andil yang cukup besar terhadap ke apa Terhadap dari RRQ Hoshi sendiri iya, ya, terhadap biar perubahannya keadaan lebih yang baik lagi keadaannya. betul Gitu. betul. Saya merasa bertanggung jawab gitu. Jadi Oke. ya itulah, saya menjawab jujur saja gitu. Jadi yang butuh Oke. perhatian harus sih. Nah, Pak, untuk upaya-upaya nih, karena kan pasti banyak banget ya di sini para kingdom dan Hmm, juga khususnya kingdom yang benar-benar memberikan sepenuh hati gitu buat teman-teman Hoshi. Nah, ya. upaya dari Pak Ape sendiri gimana nih untuk mengembalikan Hoshi seperti dulu lah bisa dibilang ya. Karena kan balik lagi Pak, nggak ada player yang mau kalah, nggak ada tim yang mau kalah. Jadi pastinya semua tuh usaha. Gimana Pak Ape? Mungkin mungkin udah saatnya melakukan perubahan total ya, perubahan yang radikal lah di RRQ. Oke. Dan setelah apa ya, setelah merenung cukup dalam dan cukup lama, setelah diskusi cukup panjang dengan beberapa player, dengan manajemen tim, manajer dan lain-lain, ya akhirnya maka saya berkali-kali bilang I really really know Hmm. what to do di season Hmm. 14. Benar-benar saya kayak Oke. tahu banget nih ya harus ngapain. Tapi apakah yang saya tahu ini bisa memberikan hasil yang positif? Semoga. Itu Ya, kan doa kita. Itu kan betul. pasti saya pengennya kayak gitu loh. Tapi ya semoga aja ini menjadi titik balik lah, titik balik dari kebangkitan RRQ. Jadi ya hopefully saya udah bisa menganalisa, kayaknya harus dibenerin di bagian-bagian mana aja, apa yang kita salah dan lain-lain ya. Semoga bisa Season memberikan, depan ya. iya, Kejutan baru ya, jangan Pak ya. Kayaknya memberikan kejutan baru RRQ season itu depan banyak ya. banget nih, Pak. Ya kayaknya RRQ Hoshi khususnya ya. Itu banyak banget loh, Pak. Ya, Kayaknya akan memberikan kejutan-kejutan ya, Pak ya. banyak, tenang aja, belum selesai bila ini, belum selesai, ini panjang Oh. banget nih, masih ada saganya, karena hari ini kan lock roster, Oke. terus saya barusan mengapprove ya Wah. kan eh, beberapa transfer. Wah, oke. Jadinya ya itu salah satu spill tuh, beberapa transfer. eh
beberapa transfer RRQ, jadi ya semoga hasilnya bagus Oh, lah ya, Bila. oke, jadi benar-benar rombak total nih ya Pak ya. Iya, bisa dibilang karena saya bilang kan, yang sisa dari kemarin tuh cuma sedikit banget gitu loh, dari season lalu ya, benar-benar Hmm, sedikit banget. Dan saya udah bilang juga di beberapa kesempatan, biasanya RRQ itu selalu line up-nya gendut ya, 10 yap, 10 player, yap. 9 8 gitu. Cuman kali ini confirm 6 pemain. Oh, udah confirm 6 pemain. Oke, jadi pastinya banyak yang dari roster yang lama, dari season lalu, tidak bisa gabung dengan Hoshi lagi, tapi pastinya kan balik lagi kata Pak Ya, Ape tadi ya, walaupun memang sudah tidak di RRQ, tapi masih bisa dibilang satu keluarga dengan RRQ juga. yap, yap, yap. Mungkin Yap. mungkin tetap di RRQ tetapi Yap. role berbeda. Kan bisa Oh, juga. ya, ya. Betul, betul, betul. Karena kan banyak sekali ya Pak ya di RRQ ya. Jadi Ya, jadi tenang, masih di talents RRQ tapi ya ban role beda. banyak. Betul, Iya, betul, betul, betul. take care yang penting saya masih satu family RRQ. Yap, yap, Ya. yap, yap. Oke, baik. Walaupun ini banyak banget ya Pak yang nanya. Jadi siapa nih Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Waduh, ini udah pada penasaran. Ini dari tadi bilang, Yap. ini saya dari tadi bacain, saya dari tadi tuh bacain. Oh my god, oh my god. Dari tadi udah pada penasaran banget karena itu adalah yang paling ditunggu-tunggu juga kan sama teman-teman Kingdom. Ya, betul, betul, Oke, betul. nah Yes. teman-teman Kingdom yang lagi nonton sabar dulu ya, karena kita pengen nanya-nanya, sabar dulu Ini karena kita heboh pengen banget. nanya-nanya soal Pak Ini Ape heboh nih. banget ini. Ramai Iya, ini banget ini benar-benar dunia luar game. biasa sekali antusiasnya memang. Nah, biar kita sedikit adem dulu Pak, nggak Hmm. panas-panas kayak tadi kan lumayan panas ya. Sekarang kita ademin dulu. Nah, kalau dari Pak Ape sendiri kan memang sekarang udah bikin konten juga, Hmm. streaming juga. Nah, mungkinkah Pak Ape ke depannya akan lebih berfokus menjadi konten creator? Nggak tahu ya, mungkin kalau kalau nggak jadi CEO lagi ya, mungkin mungkin ke sana kali ya. Karena nggak tahu, saya ngelakuinnya benar-benar karena senang sih, Bila. Karena saya bisa berinteraksi sama Kingdom, saya bisa cerita-cerita sama mereka, dan saya nggak tahu ya, pada saat itu pada saat itu saya nggak mikirin RRQ punya Oke, masalah apa, kayak saya benar-benar lepas berinteraksi ya. gitu loh. Kalaupun ada, mereka biasanya nyemangatin dan Yap. lain-lain. Jadi dan sometimes itu ngaruh juga ke saya gitu. Jadi em, mungkin aja mungkin aja gitu loh. Oh, Tapi kalau saya ngelakuin sekarang karena saya seneng gitu. Kayak karena oke. saya seneng aja. Masih sebagai hobi lah ya, Pak Hmm, ya. hmm, Oke. hmm. Oke, baik, baik. Nah, mungkin kalau misalnya dari Pak P sendiri gimana sih, Pak? Karena kan balik lagi ya, banyak sekali player yang ada di RRQ dengan berbagai divisi, cara pendekatannya, khususnya kita yang deket-deket dulu deh, Pak, yang di Indo Hmm, mungkin. Karena kan hmm, pastinya setiap orang punya sifat yang beda, punya kekerasan yang berbeda, ego yang hmm. berbeda. Nah, itu sebagai seorang CEO sendiri, itu gimana kalau dari Pak AP sendiri, cara mendekatkan diri ke player? Eh, saya pikir harus apa ya? Harus kehadiran kita tuh penting menurut saya ya, menurut saya tuh Hmm, kehadiran kita tuh penting. Kayak eh orang selalu bilang kayak, oh iya nih Pak RRQ apa Pak AP-nya ke Hoshi terus dan lain-lain. Tapi kan itu yang kalian lihat gitu, karena saya sering banget ada banyak banget konten saya sama divisi-divisi hmm, yang lain juga. hmm. Terus besok saya ke Arab untuk ngapain, bila Yep, nonton tim tim Free tim Fire Free Fire. saya. Oh, oke. Iya, di Arab maksudnya. eh Even Hoshi kemarin MSC apa, saya nggak pernah pergi Ya, gitu loh. Kayak jarang banget gitu loh ikut-ikut ya, mereka. Jadi em, buat saya semuanya saya selalu treat sama. sewajarnya, semaksimal mungkin saya bisa gitu. Dan untuk ngedeketin mereka, saya pikir ya mereka juga tahu lah saya jauh-jauh datang ke sana mau ngapain gitu. Tanpa harus bilang, gue dukung lu loh. Ya, Tanpa ya. harus apa di ruang ganti dan lain-lain gitu. Saya paling nggak mau tuh ada di ruang ganti. Saya Oke. pengen mereka lihat saya teriak buat mereka di bangku penonton, benar-benar antusias gitu, dan mereka mereka tahu se-passionate apa saya gitu loh. Dan saya pikir itu salah satu cara saya ya, itu cara saya untuk bisa ngasih tahu ke mereka bahwa saya ada buat kalian dengan cara seperti itu Oh, gitu loh. Ada oke. pas mereka nonton, dan mungkin Jadi, ketika
ketika off season saya sering kadang-kadang makan sama mereka, bila saya ke GH mereka, saya pesan makanan gitu. Karena kan saya nggak bisa ngebelah diri juga ya, maksudnya kesibukan Iya, saya juga banyak, tetapi saya sebisa mungkin nyempatin diri gitu loh. Dan tapi mungkin yang kesorotnya itu ya divisi RRQ Hoshi. Hoshi. Karena kayak Bila tadi tanya, mana yang butuh perhatian lebih Iya, gitu loh. Ya butuh yang perhatian lebih yang iya, sakit guys, yang iya, sakit. Yang sakit betul. sekarang Yang ya sehat. divisi Hoshi. Yang sehat nggak mau Iya, iya, disamperin terus iya, iya. dikasih vitamin gitu loh. Betul, Maksudnya tapi betul, tetap betul, betul. diperhatiin kok, tetap semua diperhatiin gitu. Oke, 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 iya, iya, benar, 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 benar. Nah, itu dia ya. Jadi nggak ada yang beda-bedain sebenarnya semuanya Kingdom. Pape Hmm. tuh tetap dukung, buktinya nanti pas keriat aja Pape dukung untuk mendukung tim dari Free Fire RRQ Betul, sendiri. Yap. betul, betul, Nah, betul. sekarang nih Pak kan ada yang namanya bisa dibilang desas-desus kali ya. Hmm. Katanya kalau misalnya kebanyakan live streaming jadi nggak jago, gameplaynya jadi Hmm. kebaca gitu untuk Hmm. teman-teman pro player sendiri. Nah, kalau misalnya Pak Ape sebagai CEO itu gimana? Apakah anak-anak RRQ itu masih boleh live streaming atau live streamingnya harus dikurangin? Hmm. Kalau buat saya komitmen ya, komitmennya karena gini Bila, saya bisa ngomong gini karena saya juga streaming. Streaming itu selalu orang bilang gila enak banget ya Mm, streamingnya, cuman main game doang yep, tel dapat duit. Coba ya, dulu, kalian baru akan ngerasain itu seberapa capeknya, seberapa kalian harus mikir dalam berapa detik harus betul. ngerespon, kalian harus ngelakuin sesuatu di Yep, dalam game, kalian harus jawab benar. pertanyaan dan jawaban yang kalian pengen jawab harus kalian cerna dulu Betul. loh, karena once itu keluar udah nggak bisa Nggak kalian bisa tarik ditarik lagi gitu loh. lagi. Yep. eh itu melelahkan, Bila. Itu melelahkan dan butuh fokus, butuh energi. Nah, kalau di RRQ sendiri, mungkin ketika off season, ketika break ya oke gitu, nggak masalah. Atau mau serius sekaligus jadi streamer boleh gitu. Tetapi untuk streaming latihan, saya pikir nggak memungkinkan ya. Maksudnya apalagi eh, sekarang semua orang tuh udah jago-jago, Yep. Bil. Semua orang tuh udah hebat-hebat. Jadi nggak bisa kayak kita zaman dulu latihannya dikit aja, streaming-streaming aja dan tetap menang tuh nggak bisa gitu loh. Karena Oke. udah lebih ketat persaingannya, jadinya kita sendiri persiapannya juga harus lebih banyak dan lebih serius gitu loh. Nah, salah satunya mungkin ketika kompetisi berlanjut kita nggak terlalu banyak ambil job-job Streaming. streaming gitu loh. Oke. Ya, kecuali mereka break Yap. ya, mereka break kadang-kadang pengen pengen hahaha sama kayak saya. Sebenarnya pengen hahaha sama fansnya sama apa ya silahkan gitu nggak apa-apa. Oke, oke. Sorry, 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 Oke, sorry, it's okay, sorry, Pak, sorry. it's okay. Minum Nah, dulu. kalau misalnya silakan Pak, silakan minum dulu. Kita kan balik lagi ngobrol-ngobrol santai. Hmm. Nah, ini kita sedikit ngobrol tentang rosternya, di mana tadi kan Pak Ape bilang bakal ada 6 ya. Hmm. Bakal ada Ya, 6 dan locknya berarti hari ini nih Pak, fixnya nih. iya hari ini Hari saya ini baru aja tanda tangan. baru tanda tangan ya. Udah Hmm. udah fix berarti udah tanda tangan, fix Udah lah ya Pak. nggak Oke. ada ya pokoknya semua yang di RRQ semuanya transfer. Oh, 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 oh. Oh gitu Pak. Waduh, nah seneng nih langsung nih, rame nih langsung nih. Ya, ya, ya. Oh Ini udah gitu. spill banyak banget guys. Ini banyak Iya, banget iya, iya, informasi iya. yang saya baru ngomong sama Bila loh. Beneran. Wah, Kalian keren sekali Pak Ape. Terima kasih banyak ngomongnya iya ngomongnya di Digicit lagi kan iya nih. dikit 2.500 loh. orang nih bener-bener happy Iya. banget nih. Nyesel Iya kalau nggak happy nonton. banget pasti happy banget. Nah, announce kapan nih Pak? Jadi Pak, locknya udah Pak? Nonsen gini Bila, Hmm, kita rencana mulai besok akan syuting oke. untuk konten-konten RRQ khususnya RRQ Hoshi. Eh, Kemungkinan sebelum tanggal 20 Juli. Juli. Kemungkinan ini juga Oke. semua editor harus lembur Yap. ini. Apalagi Pape udah bilang ya sebelum tanggal 20 Juli. Wah, langsung Hmm. nih. Ngeditnya Iya, langsung. saya udah ngomong nih publik nih sebelum 20 Juli akan announcement semuanya ya. Semuanya Oke, akan oke. announce. Semuanya. Jadi ditunggu Hmm. ya, sabar. Kapan diumumin? Baru dibilangin ya Baru sebelum tanggal dibilangin sebelum 20 Juli. Sebelum 20 Juli. Masih sebelum lama. 20 Ya Juli. iya, karena butuh konten dulu Betul. guys.
Betul. kenapa butuh konten? Kalau nggak ada yang sponsor, gimana nanti pada sponsor marah-marah. Betul. Kan Iya, ya masa lagi pula aneh banget guys kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya ada kontennya masa yang ini nggak ada gitu kan, iya, semua harus sama rata, harus iya harus fair. fair dong. Ya, Iya, 2020. betul. Iya, ini Oke, juga oke. tim production saya udah pada tolong. Udah kejar-kejaran semua ya, Pak ya. Hmm. Oke, baik-baik. Nah, Karena gini sambil bila karena pemainnya baru aja saya putusin kayak beberapa jam yang lalu. Jadi bener-bener hari ini banget baru sign. wah, ini berarti masih fresh from the oven ya Sangat fresh untuk player-player ya. bila sangat fresh. Sangat fresh. Oke, 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 oke. Ini ada yang komen bikin penasaran aja, heran, sabar. Sebentar lagi kok, kurang lebih ya 10 harian lagi. Tunggu aja 10 nanti juga. sebulan lagi sabar lah guys, sabar, Sabar, sabar. sabar, 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 ya, sabar, sabar ya, sabar. sabar. Oke, nah buat kalian pastinya di sini yang lagi nonton, yang pengen top up game favorit kalian, langsung aja nih karena Dunia Games tuh lagi ada promo Payday Sale. Hmm, Caranya tuh kalian gampang banget, tinggal top up aja di www.duniagames.co.id. Terus kalian tuh bisa top up diamond menggunakan GoPay, OVO, Dana ataupun ShopeePay. Kamu bisa langsung dapetin cashback sampai dengan 12.000 lang langsung. Jadi langsung ya. langsung. Iya, iya. Betul. Jadi biar kalian tuh skinnya nggak itu aja gitu, nggak bosen gitu. Karena kan memakai skin itu sama dengan membuat semangat. Kalau saya Iya, gitu, Pak. ya, Iya kan? saya Iya kan? juga Kalau ya. skin baru jadi semangat Lebih baru gitu kan? semangat. Kayak kita pakai baju baru tau gak sih Iya, bila? bener, bener, bener. Lagi keluar pakai Jadi baju excitednya baru. tuh beda banget ya. Oke. Nah, teman-teman kita juga pengen ingatin pastinya buat yang punya pertanyaan tuh bisa langsung aja di question box ya. Langsung ditulis aja, nanti bakal dicari juga sama aku dan juga sama Pak Ape. Nanti Pak Ape yang bakal Yes. pilih juga untuk pertanyaannya. Jadi sabar saja, tunggu aja. Nah, Sabar ya guys ya, sabar ya. sabar, Saya jawab, sabar. saya jawab. Betul. Yang saya Sabar bisa jawab, sama seperti saya jawab sabar ya. Ya. menunggu roster ya, Pak. Iya, Sabarnya iya, sama ya. iya, iya. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya kita bahas lagi soal timnya ya, yang mungkin teman-teman Kingdom belum tahu Hmm, juga, yang hmm. namanya suatu tim itu kan pasti ada cekcoknya, Ya, pasti ada perbedaan hmm, pendapat, dan pasti. pastinya Pak Ape sebagai CEO juga sering banget dapat laporan nih, aduh Pak, kayaknya tim ini nih lagi konflik Iya, nih, ya. tim ini lagi konflik. Nah, sebagai CEO gimana tuh Pak cara nengahinnya? Karena kan balik lagi, takutnya kalau kita salah ngomong atau salah apa, mikirnya, oh Pak Ape lebih ke si A nih, begitu juga si A, Pak Ape lebih ke si B nih, ini anak kesayangan, ini anak emas, apa segala macam. Nah, kalau dari Pak Ape sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri selalu selalu ngelihat dari berbagai macam sisi. Yang paling utama itu yang harus digarisbawahi adalah komunikasi. Itu kuncinya menurut saya. Komunikasi dengan siapa? Dengan si pihak A, dengan si pihak B, dengan si pihak C yang cuma nonton, nggak ngapa-ngapain, tapi tahu kejadiannya seperti apa, Yes. ya kan? Jadi semuanya gitu loh. Jadinya keputusan yang saya ambil pun itu benar-benar kolektif. Karena saya udah menyaring informasi dari segala macam sisi, dari segala macam perspektif, juga cara pandangnya mereka kayak gimana, cara pandangnya mereka gimana, dan akhirnya selalu akan ada satu kata yang bisa jadi jurus pamungkas, yaitu Oh. komunikasi. Nggak taunya salah Hmm. paham, nggak taunya yang si ini mau begini tetapi nggak ngomong, yang ini pas lagi ada masalah, nanggepinnya beda. Biasanya bisa diajak bercanda, akhirnya Oke. nggak ngomong. Oke, Akhirnya oke. selek-selekan. Di in-game nggak mau negor. Akhirnya berantem. Oke. Sepele bila. Akhirnya Spell. kadang-kadang akhirnya tuh sepele. Tetapi gara-gara komunikasi yang buruk, jadi luar biasa besar masalahnya. Dan ngerugiin nggak cuma diri Yap, sendiri, tetapi satu satu tim yang tim. Dan juga rugi. manajemen pastinya ya, Pak ya. Pastinya pecah kepala, laporannya udah ke saya itu udah Udah berat itu. udah tinggi itu, Kalau udah berat itu tuh. iya, kalau saya sampai tahu tuh udah berat pasti. Karena saya akhirnya nggak bakal dapat laporan-laporan yang sepele gitu loh. Yap. Nah, kalau Oke, sepele harusnya dan udah diberesin sama mereka. Nah, yang oke, berat-berat oke. inilah Baru yang ya Pak bisa Ape langsung ya yang turun. yes. Oke.
sekarang nih karena udah banyak banget Pak Ape ya komen-komennya, kita bahas Hoshi deh. Di mana teman-teman yang baru Yes. masuk ya, ini yang baru Hoshi ya, masuk kita bahas kalian. Hoshi nih guys Nih kita bahas ya. Hoshi nih, kita bahas Hoshi nih ya. Nah, buat kalian tadi yang baru masuk, untuk log rosternya itu hari ini udah, tapi untuk pengumumannya itu nanti maksimal tanggal 20 ya Pak, 20 Juli ya. Nah, sekarang saya pengen nanya announcement farewell Pak. Berat Kira-kira ini pertanyaannya, berat. kapan tuh Pak? Apakah akan maksudnya satu-satu atau langsung 3 atau 2 atau berapa yang di farewell Pak? Akan ada satu announcement farewell lagi tanggal 14. Oke, 14, 4 hari lagi berarti ya. Ya, 14. Jadi ya, farewell, benar-benar farewell. Farewell. Hmm. Bener-bener farewell. Tapi masih dalam keluarga RRQ atau udah enggak Pak? Oh, oke, baik, baik, baik. Nah, Pindah ke tim lain. pindah tim lain ya. Oh, baik. Ditunggu ya teman-teman semua ya, tanggal 14. Jangan lupa nyalakan notifikasi kalian di Instagram tim RRQ, biar kalian nggak penasaran terjawab semua, jadi penasaran-penasaran kalian. Karena tanggal 14 bakal ada satu lagi, gitu. Iya. Ya, ditunggu aja guys, ditunggu dan didoakan yang terbaik untuk yang udah nggak bareng kita lagi ataupun yang masih bareng sama kita. Tetap didoain yang terbaik, Yap, nggak ada ruginya kok doain yang benar, terbaik. Ya. benar. Doa yang baik Karena biasanya katanya balik ke akan kita balik lagi. ke kita deh. Ya. Yes, betul, betul, betul. Nah, kalau misalnya dari Pak Ape sendiri, memang mengingat di season yang kemarin, jadi kan memang hujatannya itu salah satu dari yang saya baca, memang banyak yang menyalahkan Pak Ape dengan adanya pemilihan roster. Nah, itu gimana Pak Ape? Bisa diceritain nggak sih Pak? Bahkan ini saya kalau misalnya boleh ngomong, saya jujur nggak enak nanyanya, tapi saya tanyain aja ya, karena Pak Ape kayaknya kan kayak orangnya easy going banget gitu. Banyak Bila karena diem-diem mantau juga katanya Bila. iya Pak, saya mantau diem-diem. Nah ini memang banyak yang bilang bahwa Pak Ape ngikutin kata fans itu salah, tapi nggak ikutin kata fans juga salah. Jadi banyak yang menyalahkan Pak Ape dengan adanya lock roster di season yang kemarin. Nah kalau menurut Pak Ape, apakah memang Pak Ape tuh ngelocknya pure karena suggest Fans. dari fans atau enggak? Karena menurut saya harusnya enggak ya. Enggak, jadi gini loh Bila. Apakah sebuah organisasi besar, sebuah brand besar seperti RRQ yang masanya juga besar Yap, mengabaikan pendukungnya? Enggak. yap. Nggak mungkin mengabaikan. Apa sih yang mereka mau? Mereka ingin RRQ menjadi lebih baik lagi. Khususnya tim Mobile Legends-nya. Mereka pengen RRQ megang piala lagi katanya. Udah terlalu lama RRQ nggak megang piala. Udah terlalu lama kita terpuruk. Masa nggak didengerin? Ya kan gitu. Yap. Maksudnya apa yang mereka mau itu juga saya yakin mewakili semua pendukung RRQ, semua kingdom yang ada di sini. Yakin saya. Dan saya pun juga berpikir seperti itu. Saya pun juga maunya seperti itu. Kita pengen juara lagi, kita pengen ke turnamen-turnamen internasional lagi. Ya. Kita dan untuk tim sekelas RRQ ya memang ekspektasinya memang harus di sana gitu loh. Nah, kalau ditanya tadi apa Lock roster. lock roster, apakah fans dan lain-lain, Suggest dari fans. saja dari pemain, kagak gitu. Tapi nggak yang kayak pemain mau A Yap. terus saya beli, pemain mau B saya beli. Lah kalau kayak saya disuruh beli Stabilisasi. 100 orang gimana guys? Bangkrut saya beneran. Bangkrut, itu Pak Bos juga bangkrut guys, beneran. Kalian mau pemainnya, Pak beli Kyrie, Pak beli ini, semuanya dibeli, semua pemain bagus nih. Astaga, ya kan? Semuanya disuruh beli ya Pak ya. Iya, dikira kita ini kali ya, klub Arab kali ya. Maksudnya bukan Iya, iya. guys ya, bukan guys, bukan. Ya kita bukan sultan. Jadi gini, aspirasinya mereka kita dengerin, ya. Tujuannya dan goalnya itu juga kita dengerin. Toh pasti pengen tujuannya timnya lebih baik. Yap. Tetapi pada pelaksanaannya, apakah pelatihnya harus diganti? Apakah pemainnya harus diganti? Apakah harus datengin pemain baru? Siapa yang harus datang dan lain-lain? Itu benar-benar manajemen beserta pelatih dan pemain. Saya ulangin lagi ya. Ya. Manajemen beserta pelatih Pelatih. dan pemain duduk bareng untuk memutuskan siapa pemain yang kita mau ambil.
siapa pemain yang kita mungkin ingin coba, siapa yang pemain kayaknya udah memang nggak bisa lagi. Jadi kata kuncinya adalah kolektif. Saya nggak pernah ngambil sebuah keputusan sendiri Sendiri gitu ya. tanpa mempertimbangkan masukan-masukan dari Yes. tim saya. Tim saya ya siapa? Manajer, Manajer, pelatih, pelatih, dan pemain, analis, analis. pemain. Ya, kadang-kadang Mbak sama Pak Satpam juga saya sering tanya. Pak Komandan Ya, juga ya, Pak Pe? iya, iya gitu loh. Jadi itulah ya saya nggak pernah dengerin apa segala macam gitu-gitu. Nggak lah, nggak seperti itu Bila. Saya Oke. tetap dan keterpurukan karena Pak Ape salah milih itu ya kalau itu menurut kalian saya bertanggung jawab ya saya nggak masalah Yep. gitu. Saya tetap gini, ditanya bertanggung jawab gak atas kegagalan, semua hal yang terjadi di RRQ Ya, itu tanggung jawab saya, mau baik maupun buruk, karena saya di pucuk pimpinan ya. tertinggi saya harus tanggung jawab, mau sekecil atau sebesar apapun kontribusi saya. Tetapi saya bilang saya akan perbaikin, dan itu memang juga udah tugas saya. Saya akan perbaikin, saya akan coba di season 14, di season yang depan, supaya RRQ ada di posisi di mana seharusnya mereka berada. Gitu. Yep. Betul-betul, saya setuju banget. Jadi mohon percaya prosesnya aja teman-teman, Yes, karena semua itu butuh proses. Bahkan kalau kalian mau makan yang instan pun harus tetap dimasak kan. Jadi Dima, memang semuanya. itu mahal banget, Bila, itu mahal banget itu. Iya kan, karena itulah semua butuh proses. Jadi teman-teman, Semua ayo butuh proses. kita sama-sama Betul, lihat prosesnya. Jatuh bangun itu hal biasa lah ya Pak, apalagi dalam sebuah dunia games gitu. betul, Oke, betul, betul. baiklah sekarang kita akan sedikit beranjak ke RRQ Akira, di mana memang RRQ Akira sendiri berhasil menuju ke Riyadh nih Pak. Tapi memang masih sedikit terhalang. Nah, kalau dari Pak Ape gimana nih? eh ya, saya kalau untuk Akira saya nggak bisa terlalu banyak komentar karena Yap. persiapannya Akira sangat kurang. Kenapa sangat kurang? Karena itu tadi scene di Amerika Selatan itu nggak sebagus di negara-negara yang lain, khususnya Asia Hmm. Tenggara. Jadinya mereka kesulitan mencari lawan tanding dan akhirnya nggak ada perkembangan yang signifikan yang yang menyebabkan mereka akhirnya nggak even lolos grup gitu loh Oke, oke, di oke. ya. Jadi memang dibilang dimaklumi enggak, tapi mungkin ada alasan tersendiri di belakangnya ya Pak ya, Hmm. kenapa memang masih belum bisa dibilang. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan beralih sedikit ke game lain, di mana game baru ini cukup menarik mata para gamers yang ada di Indonesia, yaitu HOK atau Honor of Kings. Nah, Yes, gimana kalau misalnya dari Pak Pe sendiri melihat antusiasme Honor of Kings yang dimana dari tim RRQ itu juga udah ada nih divisi Honor of Kings ya. yes, ya. Jadi ya respon saya bila Hmm, respon saya ya saya mendukung lah, saya sangat-sangat mendukung karena eh ya itu tadi game baru, yep. sebenarnya gamenya nggak baru-baru banget ya, tapi Ya, baru global baru launch, rilis secara global global. launch. Yes. Global launch, jadi antusiasmenya juga tinggi. Kita juga baru kenal, wah ada fitur ini, ada fitur Yep. itu, seru gitu loh. Ada banyak hero-hero baru, skill baru, visualnya juga bagus banget. Jadi dan yang pastinya ini dipublish sama sama publisher terbesar di dunia ya, Tencent. Jadi buat saya harapannya ya semoga komunitasnya juga bisa tumbuh terus gitu loh. Bisa berkembang terus karena the more the merrier kan, semakin rame Hmm. semakin bagus juga Makin sebenarnya untuk bagus juga. perkembangan Yes. e-sports ya kan. eh Caster jadi player makin banyak, Ya, caster makin banyak, hot host juga makin banyak semakin loh nanti. banyak juga. Betul. Ya Semakin kan, pusing lagi bener kan, pastinya. bener Iya, kan, iya. iya Ya, rebutan loh. betul. Ini ya kan banyak Untuk acara, banyak event di ekosistemnya mana-mana. Jadi lebih bagus lagi ya, Pak ya. betul, betul, dan akhirnya kita semua yang diuntungkan gitu loh. Kalau misalnya Yap. komunitasnya juga makin besar, makin bisa bertumbuh, bisa bersaing secara sehat. Aduh, luar biasa. E-sports Indonesia masa depannya pasti lebih cerah. Oke, baik. Nah, kalau misalnya
saya pengen tanya sama Pak Ape, mungkin saya dengar-dengar Ya, nih katanya dari RRQ ini nggak ikut untuk Lignas. Benar nggak tuh Pak? iya nggak ikut Oke. untuk Lignas. Kenapa tuh Pak? Kalau boleh di-spill, kalau nggak boleh nggak apa-apa Pak. Iya ya, enggak bukan kenapa-napa sih karena eh apa ya, kita pengen ikut sebenarnya, kita pengen ikut tetapi ironis kalau misalnya kita lakukan dalam kondisi seperti sekarang ini. Hmm, Loh, maksudnya ya, apa? Lah, ini tim yang masih di MPL aja berecetan, ya, ya kan kesulitan, malah bikin benar. divisi Mobile Legend Ya, lagi untuk ngikutin kompetisi ya, lagi gitu loh. Nah itu baru yang saya bilang ya eh, nggak fokus gitu karena ada di satu genre yang sama dengan resources yang sama karena yang akan bantuin ya orang-orang yang ada di tim Mobile ada. Legend kan pasti manajernya apa segala macam akan keseret. Jadi buat saya untuk sampai level itu bukannya nggak mau, menurut saya tuh Lignas itu salah satu liga Liga. yang Yes, seksi banget yang betul. saya pengen banget tetapi kondisi di RRQ khususnya di RRQ ya saya nggak tim Hmm. lain kan juga beberapa yang ikut kondisi di RRQ itu nggak kondusif gitu loh untuk sampai saya setup tim baru lagi untuk ngikutin Lignas gitu loh tapi kedepannya saya pengen banget. Oke, kedepannya akan ada gitu Yes, ya. Jadi sabar dulu, fokus yes, dulu sama Hoshi karena seperti yang tadi pertanyaan di awal, yes, kira-kira divisi mana yang butuh perhatian lebih langsung dijawab Hoshi sama Pak Ape ya. Jadi sabar dulu, kita fokus dulu yes, ya. Baiklah yes. kalau begitu kita santai dikit Pak, kita bahas BA. Wah, di mana ini BA ini ada BA baru nih Pak. RRQBB from Korea. Iya, iya. Nah, itu gimana sih Pak cerita awalnya Pak? Maksudnya bisa tiba-tiba ketemu Bibi terus jadi brand ambassador dari RRQ, itu gimana Pak? Random, Oh cara ketemu iya. random Oh. banget. Dia streaming TikTok, terus Mm-mm. ya saya biasa scroll scroll, belum tidur, scroll scroll, Yap. terus eh apa? Awalnya apa ya? Oh, awalnya nyapa nyapa biasa segala Oke. macam, kenalan, terus kebetulan saya kan punya tim di Korea, akhirnya nanya-nanya, tahu Yap. Valorant nggak? Tahu daerah Oh. Koex nggak? Karena kita tanding di situ. Terus dia bilang, Oke. oh tahu itu kan dekat rumah saya. Dia Oh. bilang, hah? Oh dekat sana, iya dekat rumah situ, gitu ngobrol. Akhirnya jadi Oh. live bareng akhirnya, live Oke. bareng. Jadi lebih banyak kenal kan, dia ngapain aja dan orangnya lucu gitu, maksudnya nggak sombong ya maksudnya ya sebagai ya dari Korea apa segala macem nggak kayak jaim apa segala macam gitu loh. Terus kebetulan di bulan April itu saya memang ada jadwal ke Korea juga akhirnya Korea ketemuan. juga. Nah Oke. akhirnya lebih serius pas di sana jadi akhirnya lebih lebih serius Oke. gitu loh kayak potensi mau gak dan lain-lain gitu ternyata dia juga lumayan tertarik ya karena ini balik lagi karena Kingdom gitu loh karena Kingdom Oh. itu ya ngasih banyak apa ya support gitu jadi dia benar-benar lumayan tertarik mau ke Indonesia gitu Oke dan akhirnya Indonesia. ya jadi deh. Tapi kan memang dari RRQBB sendiri ini memang kemarin tuh baru menang di DG Battle Bash Brand Ambassador and Talent Esports. Wah, gimana nih menurut Pak Ape? Karena memang dengan adanya announcement dari RRQBB sebagai brand ambassador, benar-benar kasih gebrakan baru juga kan dari RRQ. Ya eh saya pikir ya saya thank you banget ya sama Kingdom karena ini kan voting kan Yap. konsepnya voting jadi eh berarti banyak banget pendukung-pendukung RRQ atau RRQBB yang benar-benar militan lah benar-benar serius benar-benar support gitu loh karena eh ya itu tadi nggak cuman ngedukung aja kan harus ngelakuin sesuatu gitu. Kalau kalian bener supporter kan kalian harus klik postnya Dunia Games, kalian cari postingan yang sebelah mana, Yes. kalian klik respon, terus kalian vote gitu. Maksudnya ada Ada, step-step yap, tertentu gitu loh. step-stepnya. Ya, nah ada beberapa fans yang bodo amat, ya dukung tapi ya udah ntar Hmm. aja ya gitu loh, malas Yap. juga gitu. Tapi khususnya Kingdom, khususnya RRQ ini yang saya benar-benar apresiasi banget. Mereka tuh ketika mereka support, mereka benar-benar support gitu loh. Yes, yes, yes. Gitu.
Karena memang peringkat pertama dan keduanya dua-duanya dari RRQ kan. Yang pertama adalah RRQ BB, kedua RRQ Diva ya. Iya, RRQ Diva. Jadi dua-duanya memang Talent dari RRQ. RRQ, talent Ya. RRQ luar biasa sekali. Nah, kita ngomongin sedikit soal Kingdom Pak, di mana memang Kingdom bukan seperti yang kita tahu lagi. Semua udah tahu dia adalah salah satu fanbase terbesar di Hmm. Indonesia. Hmm. Pastinya ada suka dukanya juga dong Pak, punya fanbase terbesar di Indonesia. Ya banyak, banyak. Eh, Suka dukanya ya sukanya karena itu tadi lah ketika kita eh, ngomongin RRQ gak lepas dari mereka Yap, karena fanbase-nya militan, betul. sayang banget, apa benar-benar cinta banget gitu sama brandnya sama RRQ-nya. Dukanya ya ketika kita nggak bisa menjawab atau memberikan hasil yang maksimal gitu loh. Karena gini bilang ada istilah semakin tinggi pohon semakin kencang Yap, anginnya kan. Karena benar kalau misalnya pohonnya nggak tinggi nggak mungkin anginnya kencang, nggak mungkin ada pressure, nggak mungkin ada tantangan, nggak mungkin kayak lancar-lancar aja gitu loh. Karena RRQ tim yang besar tentu ekspektasinya yap, besar, terutama dari pendukungnya sendiri gitu loh. Nggak usah dari luar lah, dari pendukungnya sendiri, dari manajemen sendiri, itu kan pasti ada harapan. yap. Wajar gak ada harapan? Ya wajar, karena mereka kan pendukung kita, mereka pasti punya punya harapan, mereka pasti punya keinginan gitu loh untuk ngelihat kitanya sukses. Masa itu salah sih? Enggak kan? Nah, Ya, eh, yang jadi masalah adalah kalau kita nggak bisa deliver, kalau kita nggak bisa oke. memberikan atau memberikan hasil yang maksimal. Nah, itu yang lumayan sedih lah karena eh, ya banyak yang sampai emosional kan, maksudnya ada yang sampai nangis, ada yang sampai nggak bisa tidur, ada Ya, yang benar-benar sampai kepikiran gitu loh, kayak benar-benar ya udah depresi kecil lah sedikit depresi. ya, Yap, minim gitu, tapi kayak kepikiran kenapa bisa kayak gini dan akhirnya beberapa dari mereka meluapkan emosinya melalui komen dan lain-lain. komen. Tapi Oke. itu ya makanya saya bilang ya saya sedihnya di situ dan itu yang sebenarnya memacu saya untuk apa ya, untuk kerja lebih keras, Ya, untuk gimana caranya mikirin bisa memberikan hasil yang baik supaya mereka juga bisa bangga gitu loh, yes. jadi Oke, pendukung oke. kita itu sih. Oke, oke. Bayangin aja ya Kingdom ya, Pak Ape itu bukan mikirin cuman player-player aja, tapi Kingdom juga dipikirin sama Pak Ape gitu kan. Bahkan Pak Ape beberapa Harus. kali selalu menjadi tameng untuk teman-teman Kingdom. Iya kan, Pak? Waktu itu sempat kayak iya kan, sempat kayak benar-benar membela Kingdom banget sampai ada kata-kata Kingdom versus everybody. Nah, itu gimana tuh, Pak? Tanggapan Pak Ape, Kingdom versus everybody. Ya, saya pikir udah jadi tanggung jawab saya ya, karena kan mereka kan pendukung-pendukung saya juga. Jadi ketika mereka ada Hmm. kesulitan atau kayak yang paling yang paling bisa saya jadikan contoh itu ketika Kingdom itu di framing sebagai kelompok yang menghilangkan IG. Padahal itu kan nggak terbukti Hmm. sama sekali Yap. gitu. Udah kita laporin juga dan lain-lain. Ya kesian dong, maksudnya mereka udah mendukung dengan sepenuh hati, dengan tenaga, waktu mereka, tetapi tiba-tiba dituduh yang enggak-enggak, pasti sedih lah. Ya, Pasti ya, dibilang ya. yang enggak-enggak, Betul, pasti betul. juga kecewa juga. Jadi buat saya ya, eh, ya sorry lah, maksudnya emang emang nggak gampang lah jadi pendukung RRQ, tapi saya tetap masih selalu memberikan yang terbaik Yang buat terbaik mereka. buat Kingdom ya. Ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin dua pertanyaan terakhir, Pak. Oh, Ini pertanyaannya mungkin 2024 ini kan kurang lebih kita tinggal 6 bulan lagi ya Pak ya sampai menuju ke tahun berikutnya. Kalau betul. misalnya dari Pak Ape sendiri, kira-kira apa nih harapannya untuk karir maupun untuk RRQ? Untuk karir saya pikir semoga eh, untuk karir saya tapi di RRQ. Mungkin saya nggak tahu ya. Atau Udah yang lain karir mungkin kayak udah, Pak? iya mungkin Udah mentok RRQ. ya? Kalau iya maksudnya saya harus keluar dari RRQ gitu. Mungkin Eh, pekerjaan lain, mungkin di streamernya atau oh konten iya, gitu Pak. mungkin saya bisa lebih aktif untuk bikin konten-konten lagi dan Hmm, lebih bisa menghibur kalian lah yang ngedukung saya, subscriber saya, viewer saya. Saya pengen bisa memberikan lebih lah daripada cuman di oke. RRQ doang gitu loh buat mereka. Terus kalau buat RRQ-nya, semoga tahun ini bisa melangkah lebih jauh lagi Amin. dari segala macam aspek, dari
branding, dari prestasi, ataupun juga dari pengembangan bisnis, semuanya itu juga benar-benar bisa bisa bagus gitu, bisa hasilnya bisa Oke. maksimal gitu loh. Karena ada banyak banget inisiatif-inisiatif yang kita lakukan di 2024 ini. Semoga Oke. pas tutup tahun, aduh hasilnya bisa benar-benar seperti yang diharapkan. Semoga. Semoga ya. Nah, sebelum satu pertanyaan terakhir, pastinya aku Hmm. pengen kasih informasi juga buat kalian Yes. semua dan juga buat Pak Ape, yang dimana mungkin Pak Ape udah tahu. Ini jadi kalau misalnya Dunia Games itu lagi ada promo menarik namanya Google Play Pass, di mana kalian bisa Hmm. beli promo ini dengan harga 30 ribuan aja. Habis itu kalian bebas mainin game apapun yang kalian suka di Play Store, dan jangan sampai kelewatan, makanya langsung aja buka di www.duniagames.co.id dan download aplikasinya di dg.live/download atau dg.live/download. Jadi di sana ada banyak Mantap. sekali untuk informasi-informasinya, banyak banget promo-promonya. Dan satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke games, Pak, dan juga membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah nonton dari tadi. Ya. Kira-kira, Pak, tadi kan Pak Ape bilang udah ada 6 yang lock untuk roster Hoshi ya. Nah, itu sudah include sama coach dan analis, atau nanti akan ada penambahan lagi, Pak? Atau itu memang player aja, nah? Ada coach kan gini, bila statusnya adalah RRQ tuh nggak punya coach, Ya. nggak punya analis. Jadi Oke. akan ada coach baru dan analis baru, itu udah Oke. pasti. Dan ada beberapa pemain baru dan semuanya itu transfer ya, maksudnya nggak ada Oke, yang ya. lepatan atau Oke. apa, semua transfer. Oke. Tapi berarti dari Indo nggak, Pak? Dari luar Indo? Ini tolong nih ya disimak baik-baik, ini gara-gara Bila yang nanya nih ya. Ini super duper, ini Bila yang nanya ya. Aduh. Pelatih, analis, pemain, semua dari Indo. Bener-bener semua Indo ya, Pak. Berarti, Yang baru-baru semuanya, yang baru-baru masuk semua Indo. oke. Baru-baru masuk semua Indo. Tuh ya, yang benar-benar penasaran, langsung di-spill sama Pak Ape, semuanya dari Indo. Bahkan sampai ke coachnya juga Indo. Jadi tungguin aja, makanya kan tadi udah dibilang sebelum tanggal 20 nyalain notification dari Instagram tim RRQ, langsung deh. Tungguin aja semuanya. Berarti nggak ada tuh, Pak, yang lama kembali lagi, belum ada untuk season ini ya, Pak? Yang lama kembali lagi harusnya sih belum ada ya. Harusnya Oke. belum ada. Kayak belum ada deh, kayak iya. Belum Tapi ada yang ya? baru-baru ya. Jadi yang Yang coach baru-baru. coachnya kan udah pasti, Yap. coachnya sama Anas udah pasti baru, karena Kingdom juga udah notice kan, semua coachnya pada keluar. Jadi memang benar-benar nggak ada coach. Terus Oke. pemainnya juga pemain yang baru kita transfer nih pemain Indo. Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Sekarang kita akan langsung game saja, Pape. Ini Yes, gampang gamesnya, benar-benar fun banget. Pape tinggal jawab cepet aja. yes, Nanti kita akan oke, melihat. Oke, ready ya? ya, E-sports atau entertainment? esports, E-sports, oke. Game mobile atau game PC? mobile, Mobile, oke. Beli pemain Hmm, luar atau mencari pemain Indonesia baru? pemain Indonesia baru lah. Oh, oke, baik. Ngevlog atau streaming? Eh, Vlog. Vlog. Oke, ini agak berat pertanyaannya. Saya disclaimer dulu, Pak Ape. Content creator atau CEO RRQ? I think tetap si RRQ. Oh, baik, baik, Hmm. baik, baik. Datang langsung ke venue turnamen atau watch party bareng Kingdom? Saya selalu ngelakuin. Saya watch party bareng Kingdom. Oh, baik. Jadi Itu yang tetap saya Kingdom lakuin. selalu di hati ya? Itu yang saya selalu lakuin. Oke, nah Pak, sekarang ini pertanyaannya, kalau tadi yang streamer atau CEO RRQ udah berat, ini lebih berat lagi, Pak Ape. Pertanyaannya adalah Mobile Legends atau Honor of Kings? Saya selalu kasih disclaimer, Pak. Oh my god. Karena Ya. saya lagi mau memajukan komunitas HOK ya, saya pilih Honor of Kings. Oh, oke, baik, Honor of Kings. Oke, sekarang kita akan langsung saja untuk
membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya teman-teman ya. Jadi nanti di mana yang nama-nama kalian ini akan mendapatkan hadiahnya apa, itu adalah voucher Google Play. Ini luar biasa banget ya, senilai 200.000. Wah, jadi akan ada 5 orang pemenang. Memang luar biasa sekali. Yang pertama ini ada dari Juanita_TJO. Amit Amit nanti di farewell atau keluar sendiri dari RRQ, apa yang akan Pak Ape lakukan ke depannya? Wow, Oh, saya. pertanyaannya cukup membingungkan ya. Ya, mungkin Saya speechless. dagang bakmi mungkin. Dagang bakmi di dekat rumah Sembari gitu, Pak. ngevlog. Oh, Iya, sambil ngevlog. Ini bener konten baru. Konten barunya jualan jualan gitu ya. bakmi. Jualan bakmi. Oke, baik. Memang luar biasa ya. Ini pertanyaannya dari Juanita_TJO. Tandain aja Pak Ape, namanya Pak Oh Ape. my God. Oh my God. Oke. Oke, selanjutnya Ahmad_Koko. Pak Ape, gimana cara gabung RRQ dan syaratnya apa aja tuh, Pak? Jago aja sih kalian kalau misalnya punya skill jago. Kayak contoh, saya kan lagi sering, saya udah ngomong ini berulang-ulang sih di streaming saya. Saya lagi nyari pemain-pemain HOK yang jago. Gimana caranya? Kan banyak banget kan pemain-pemain baru. Simple, kalian harus masuk ke rank aja, top 20, top 30 gitu, pasti akan saya notice. Dan Oke. ketika kita notice, pasti nanti akan ada tawaran-tawaran atau trial-trial. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan saya udah ini nih, Pak. Saya udah pilih 2. Pak Ape boleh dong pilih 2. Jangan lupa disebutin nama username-nya ya, Pak. Apa nih? Pilih Oh, pertanyaannya dari pertanyaan. teman-teman. Oke guys, pertanyaan. Oke, Mana? banyak nih, Pak. Mana nih? Mau yang mana, Pak? eh Ini udah pertanyaannya ada yang ini. Coba, Pak. Oke, ini saya tanya nih ya, Oke. saya tanya nih. Duren naik MPL gak, Pak? Waduh. Pertanyaannya, Duren naik MPL gak, Oke. Pak? Gimana tuh, Pak? Yang saya bisa jawab, dia pasti ikut trial. Cuman dia lolos atau kagak, tunggu announcement aja. Oke, baik. Tadi yang nanya siapa, Pak? Instagramnya, Pak? Oh, tuh, hilang ya? Ya udah. Oh, di Instagramnya. Ada. Iya. Bentar. Ya, aduh, nih. Di Oh, di ini Bang question Acul box, Pak. namanya. Bang Duren naik Acul. MPL gak? Bang Acul. Bang Oke. underscore Ya. Oke. ACHUL. Underscore ACHUL. Ya. Oke, Satu lagi. baik. Bang Acu, satu lagi, Pak. Ya, satu lagi. Pak, apakah ada divisi baru dekat-dekat ini? Dekat-dekat ini nggak ada sih divisi baru. Saya lagi ada kepikiran untuk mungkin untuk disband. Tapi ya Oh, oke. masih kepikiran aja. Masih pikiran belum fix ya, Pak Ya, ya. belum. Oke, baik. Nah, kalau yang tadi, Pak, yang nanya divisi baru tuh, Pak, kira-kira siapa, Pak, yang nanya, Pak? Namanya, Pak? Oh my God. It's okay. Eh, Gak masalah, Pak. wait. Namanya AZISES underscore. Oke. Azi Nah, SES_ namanya ya. oke. Alright, nah itu dari Pak Ape udah, tadi aku juga udah nanya kurang lebih 2 pertanyaan, berarti kita akan ada 1 pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya mungkin yang banyak banget ditanya sama teman-teman Kingdom ya. Ini dari Dude19 _. Pak, kalau season depan masih kurang memenuhi ekspektasi, apakah bakal ganti roster lagi atau tetap mempertahankan roster yang baru ini? Jadi gini, ada sebenarnya ada strategi kenapa kita cuma mau pilih 6 karena kita udah komit dari awal, ini dari awal banget nih. Yap. Dan ini disepakati oleh pelatih, oleh manajemen dan juga pemain-pemain yang ada di tim. 6 ini mau seperti apapun kita akan try hard untuk full season. Jadi tapi gini, apakah tertutup kemungkinan akan ada pemain-pemain baru masuk di tengah season? Saya nggak bisa 100% bilang enggak. Tetapi kalau Bila nanya saya, semoga enggak. Semoga kita apapun masalahnya, kita bisa beresin dengan line up yang sekarang. Oke. Jadi tetap
Betul. Jadi nggak dan tapi balik lagi, apakah kalau ini nggak dengan line up full line up udah dikasih kepercayaan, udah nggak pernah diganti-ganti, latihannya juga banyak. Ya masa kalau misalnya kita explore opportunity lain, masa dibilang nggak Ya, percaya proses? Ya kagak lah, 6 bulan itu kan proses. Tiap hari iya, main iya. dari pagi sampai malam, masa dibilang nggak proses? Enggak lah, itu Oke, proses oke. guys, gitu loh. Yap, yap, Tetapi ya yap. prosesnya nggak bisa 2 tahun, nggak bisa Benar, lah. benar. Banyak yang Sem- ngantri juga gitu loh. Semua kan ada timelinenya ya Pak ya. Betul, Sebagai CEO pasti sudah betul. ada perhitungannya guys. Tenang aja guys. Yes. Oke, itu dia pastinya seru banget. Udah ngobrol-ngobrol juga. Tadi udah banyak banget yang diobrolin. Terima kasih banyak pastinya Pak Ape. Tapi sebelum itu, teman-teman aku pengen ingetin jangan lupa untuk follow Instagram dari Dunia Games Yes. @duniagames.co.id karena Yes. akan selalu ada DG Cheat di setiap hari Rabu jam 4 sore dengan bisa dibilang gestar ataupun narasumber yang luar biasa sekali seperti Pak Ape pada hari ini ya. Nah, tapi Pape Yay. aku pengen nanya deh, Pape kalau misalnya mau top up nih ya, tapi yang murah terus bayarnya juga gampang, bisa pakai QRIS, bisa pakai Dana, OVO, GoPay, Pulsa. Nah, biasa Pape di mana tuh, Pak? Di dunia games. Waduh. Di Oke, dunia iya. pasangan sponsor ya guys ya. Yes, yes, yes. Nah, makanya Pape aja kalau top up di dunia games, masa kalian para kingdom enggak? Ya kan, bisa Let's langsung go aja guys. lihat di Dicek-cek duniagames.co.id guys. dan buat Ada yang betul. promo-promo bagus banyak loh. Banyak kan Pak Beneran. promo-promonya Hmm. kan Pak, banyak banget Hmm. promonya dan buat kalian nih yang suka nonton anime, ya Papa suka nonton anime nggak? Nonton dong. Suka ya? Nah, buat Hmm. kalian penyuka anime nih ya, saya juga pengen kasih tahu ke Pape juga nih ya Pak, kita tuh lagi ada promo bisa dibilang, jadi setiap kalian top up Mobile Legends dan Free Fire di dunia games, kalian berkesempatan mendapatkan subscribe untuk WeTV dan juga Sushi Roll. Wah, enak banget ya. Saya langsung jadi pengen top up nih Jadi pengen sekarang. top up ini. Iya Banyak kan banget banyak dapet banget free-nya benefitnya. ya makanya. Sip, sip. Makanya langsung aja ke website dari Dunia Games. Jadi sebenarnya di website Dunia Games itu akan ada banyak sekali untuk informasi-informasinya teman-temannya yang ada di www.duniagames.co.id dan awal Yes. bulan pasti langsung aja kalian kan lagi pada turun nih ya kan Hmm. gaji-gajinya langsung aja buka di www.duniagames.co.id karena di sana itu akan ada cashback hingga 90%. So buat kalian yang pengen banget mengumpulin semua skin-skin kalian bisa langsung top up di Dunia Games. Dan ada lagi informasi Pak Pe, Yes. di mana kalau misalnya sekarang Dunia Games itu ada WhatsApp channelnya. Jadi Wow. ya, Wow. jadi informasi-informasinya tuh bisa lihat di WhatsApp WhatsApp channelnya channel Pak. Iya, Dunia WhatsApp Games ya. channelnya Dunia Follow Games guys, itu follow juga di ada. search, di search guys. Nah, betul. Jadi di sana tuh bakal banyak banget informasi nih ya Pak ya. Yang pertama mulai dari artikel, video, terus juga media-media semua tuh ada. Jadi kalian tuh nggak ketinggalan untuk informasi-informasi e-sports terbaru. Misalnya kalian lupa nih nge-search gitu kan di Hmm. Instagram tim RRQ. Nah, bisa langsung lihat aja gitu di WhatsApp channelnya. Pasti kan langsung di-up tuh roster barunya RRQ. Hmm. Terus siapa-siapa aja yang farewell. Nah, kalian bisa cek juga di sana karena banyak banget informasi-informasi bahkan untuk turnamen-turnamen juga ada. Nah, buat Asik. kalian yang suka nonton turnamen di sana juga bisa lihat, kalian cek aja live score di Dunia Games. Jadi buat yang ketinggalan biar nanti kalau misalnya ngobrol sama teman-temannya jadi masuk gitu ya, nyambung. Jangan teman-temannya udah ngomong A, kalian masih ngomong B gitu. Jadi kurang nyambung sepertinya. At least skornya tahu lah ya, guys. Kalian bisa langsung aja cek skornya mulai dari turnamennya ada MPL, MDL, FFOS dan masih banyak lagi itu ada di sana. Dan last but not least pastinya buat kalian yang ngincar merchandise Dunia Games. Nah, merchandise ini lucu-lucu banget. Pape udah punya belum? Merchandise Belum. Dunia Mana? belum ya? Oke, nanti halo Dunia Games tolong dikirim Pape ya. Tolong dikirim satu set ya. Merchandise untuk Pak Ape karena ini kebetulan lagi ada diskon sampai 50%. So kalian sekali lagi bisa langsung download aja aplikasi Dunia Games atau buka di websitenya di www.duniagames.co.id. Baiklah, kalau Yes. begitu Pak Ape, satu pertanyaan terakhir, apa yang pengen disampaikan kesan pesannya hari ini udah ngobrol-ngobrol bareng Pak Ape. Mohon maaf loh Pak Ape kalau ada salah-salah kata. Enggak lah, saya paling pengen bilang ya tetap solid, tetap dukung e-sports di Indonesia. Beda. Terus udah gitu, ya semoga e-sports Indonesia semakin berkembang, semakin maju. Kita juga bisa mendapatkan hiburan-hiburan yang menarik ya, khususnya di ranah
dunia Ya. e-sports gitu. Dan buat kalian yang pengen ngejar jadi player, mau jadi BA, mau jadi talent, atau mau bekerja di dalam dunia e-sports, ya nggak usah ragu-ragu lah. Maksudnya udah banyak contoh-contoh yang sukses-sukses juga gitu. Jadi kejar cita-cita kalian, ya. Jangan sampai takut diomongin orang dan lain-lain. Jangan. Semangat terus guys, ya. Semangat Oke. terus. Oke, baik kalau begitu. Makasih banyak pastinya Pak Ape udah boleh ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Sehat selalu Pak Ape. Semoga kita menanti ya sebelum tanggal 20 untuk roster dari RRQ Thank you, Hoshi-nya seperti Bila. apa, dan tanggal 14 untuk announcement farewell-nya. Sehat-sehat ya Pak Yes. Ape. Sampai ketemu lagi Pak Thank Ape. you. Thank you Bila. Bye-bye. Bye. Thank you Thank semua. you. Thank you semua.